adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 29 Desember 2023, hari kelima dalam oktav Natal. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau mengutus Putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Semoga perayaan kelahirannya menjadikan kami terang bagi sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, dan pujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi David. Romo, Injil kali ini kan menceritakan tentang Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah. Sebenarnya dalam hukum orang-orang pada zaman dahulu, dipersembahkan di Bait Allah itu sebenarnya kayak gimana sih Romo? Oke, selamat pagi, selamat Natal para pirsawan. Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara sosiologis bersama-sama. Hukum sunat ya, yang dilaksanakan di dalam tata aturan hukum Taurat itu sebenarnya berasal dari Musa. Ya. Jadi boleh katakan pada hari ke-8 setiap anak sulung laki-laki itu harus dipersembahkan. Ya, dan di sana diberi nama. Seperti peristiwa Yohanes Pembaptis. Ya. Ketika dia berumur 8 hari, jadi sunat dan diberi nama Yohanes. Nah, Yesus juga sama. Yesus, Yesua. Ya.
Sang Juru Selamat yang membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Dan setiap orang tua di Israel, orang Yahudi seperti itu. Kenapa? Dengan datang pada saat 8 hari, orang tua juga bersama dengan kaum kerabat datang. Seperti zaman kita sekarang, pemandian bayi, ya. Orang datang dengan sukacita. Kenapa? Orang pengen melihat bayi, lucu, gemuk, gemes atau apa pokoknya, ya. Dan ternyata bayi Yesus itu mempunyai sebuah aura tersendiri. Dan bagi Simeon ini merupakan hadiah yang luar biasa. Biasa dia menatang bayi, tapi tidak ada aura yang membuat dia kepo, ya, bingung dia, tapi sukacita. Maka boleh dikatakan tanpa disadari dia mengungkapkan imannya, ya. Dimana ungkapan iman yang disebut Kidung Simeon itu setiap hari kita lakukan dalam doa kompletorium. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Itulah ungkapan Simeon menatang Yesus. Jadi dari pengalaman menatang Yesus itu, kita pun juga harus hidup menatang Yesus. Dengan tadi, sekarang Tuhan perkenankanlah. Jadi boleh katakan sudah ada penyerahan diri karena menatang Yesus. Bersama dengan Yesus kita merasa nyaman. Dan kapan kita mulai boleh menatang Yesus? Ketika kita dipermandikan, ketika kita menerima komuni pertama, ketika kita merayakan Ekaristi setiap kali, kita menatang Yesus dalam hati kita. Kenapa? Kita menyantap Yesus dan memasukkan dalam tubuh kita sehingga tubuh kita jasmani itu diwarnai juga dengan tubuh rohani. Ya, itulah refleksinya. Tetapi adat istiadat yang sudah dibuat oleh Musa itu sampai hari ini masih dilakukan. Dan dengan melaksanakan tugas yang dilakukan itu, Yusuf dan Maria tampak sebagai orang yang taat kepada iman, taat kepada hukum yang ada, disiplin. Ya. Dan ini juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Jangan membiarkan anaknya terlunta-lunta. Kadang-kadang ada keluarga Katolik ya, yang anaknya dibiarkan saja sampai umur kelas 6 SD belum dibaptis. Nah, disitulah orang tua punya kewajiban mendidik anak-anaknya sesuai dengan iman mereka dan membaptis anak-anak itu. Kan itu gereja ya, belum terlalu lama ya, memberikan kesempatan kepada setiap bayi untuk dibaptis dan kemudian merayakan komuni bersama. Pada zaman Yesus belum ada itu. Ya. Karena itu kenang-kenangan yang ditulis Lukas pada pagi hari ini. Pertama, menggambarkan Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi tulen. Ya. Tahu adat, tahu tata krama, disiplin dalam mendidik nilai-nilai iman. Kedua, bertemu dengan sosok yang luar biasa yaitu Simeon, orang yang bekerja melayani dan membersihkan bait Allah yang cukup luas itu dengan sukacita dan merasa dia punya semacam intuisi. Melihat kedatangan Yusuf dan Maria ini anugerah yang luar biasa dan dia menatangnya. Kita pun juga sebetulnya diberi oleh Tuhan kesempatan untuk menatang Yesus, tergantung pada bagaimana kita terbuka atau tidak kepada Tuhan. Kalau kita terbuka kepada Tuhan, maka pengalaman Simeon akan kita alami. Ya. Yang ketiga, penyerahan diri Simeon, ya, yang membawa kita kepada sebuah permenungan di mana setiap malam kita menyanyikan lagu kompletorium itu. Nah, yang keempat, ada pesan yang luar biasa kepada Maria yang tentu akan mengejutkan karena dikatakan sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kapan itu terjadi? 3 tahun atau 30 tahun. Ya, kenapa? Yesus dipersembahkan dalam usia 8 hari. Yesus mulai berkarya pada umur 30 tahun.
dan dia ditangkap, diadili dalam usia 33 tahun. Jadi Maria bisa membuktikan bagaimana stabat mater, ya, ibu yang berduka cita itu pada saat anak yang tidak bersalah dipecut, ditendang, diludahi, disalib. Nah, disitulah kata-kata Simeon baru diingat kembali. Maria mau dan siap menerima segala macam risiko atas panggilan. Dan ini perlu untuk kita. Jadi kalau kita menjadi seorang Katolik, jangan berpikir semuanya beres. Ada makanan, minuman, tidak, kita harus bekerja. Dan juga ada kesulitan-kesulitan yang mewarnai langkah-langkah kita karena Tuhan sedang merenda membuat sebuah jahitan untuk kita dalam hidup. Maka ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, apapun yang kita alami baik dan buruk menjadi bagian dari sekolah atau proses iman kita dalam kasih Tuhan, dalam terang dan harapan. Semoga apa yang kita peringati pada hari ini, di mana Maria Yusuf mempersembahkan putranya Yesus, menurut tata adat Yahudi, mengajarkan kepada kita untuk pendidikan nilai anak-anak, ya, dan juga pendidikan kita sendiri, karena berjalan bersama Yesus tidak selalu senang, tetapi ada hal-hal di mana kita harus juga memikul beban karena dosa-dosa kita, tetapi juga ujian-ujian dalam kehidupan dan langkah-langkah kita, sehingga kita selalu lulus di dalam Yesus. Selamat pagi, Tuhan menyertai dan memberkati.